Sobat Matahari, masyarakat sehat paripurna. Selamat datang di New GGC Gesah-Gesah Cenik di UPTD Puskesmas 1 Negara. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat berbahaya, yaitu rabies. Sesuai dengan tema kita hari ini, sayangi hewanmu, lindungi keluargamu, stop rabies sekarang. Masih banyak masyarakat yang mengira gigitan anjing atau kucing itu adalah hal yang biasa. Padahal, jika tidak ditangani dengan benar atau ternyata hewan tersebut terjangkit rabies, akan berakibat fatal pada manusia. Nah, supaya kita semua lebih paham cara pencegahan, pertolongan pertama, dan bagaimana cara penggunaan VAR atau vaksin anti rabies, kita sudah mendatangkan bintang tamu atau narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Narasumber pertama, Bapak Ide Bagus Made Adnyane SKM, selaku PLT Kabid P2P, Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Jembrana. Selamat datang Bapak di UPTD Puskesmas 1 Negara. Selamat pagi, halo semua Sobat Matahari, masyarakat sehat paripurna. Narasumber kita yang kedua, Bapak Nurse IKD Aryase Sarjana Keperawatan sebagai Koordinator Pelayanan Rabies di UPTD Puskesmas 1 Negara. Selamat datang Bapak. Halo Sobat Matahari, masyarakat sehat paripurna. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung untuk membahas topik rabies, seputaran rabies yang ada di sekitaran UPTD Puskesmas 1 Negara. Kita langsung masuk ke pertanyaannya, Pak. Silakan, Gu. Ya. Jadi sebenarnya rabies itu penyakit yang jadul atau masih sering terjadi sekarang? Semua rabies niki sebenarnya adalah penyakit yang cukup tua ya. Ini sudah terjadi sudah berapa tahun lalu. Kalau bahasa Latinnya kan rabere ya. Ini artinya kegilaan. Untuk Bali sendiri sebenarnya dulu sebelum tahun 2008 Pulau Bali adalah pulau yang terbebas dari rabies. Tapi semenjak tahun 2008, berarti kira-kira sudah hampir 17 tahun ya. Sampai hari ini Pulau Bali termasuk Jembrana belum bebas dari rabies. Jadi rabies berarti dari dulu sampai sekarang kita belum bisa terbebas, itu penyebabnya apa nggih? Kalau rabies ini sebenarnya ini kan penyakit di hewan sebenarnya nggih. Artinya penyakit ini adalah penyakit, kalau istilah kesehatan adalah zoonotik ya. Penyakit yang pada hewan tetapi bisa ditularkan kepada manusia. Begitu juga sebaliknya. Nah, karena kita tahu apalagi Bali ini kan kita tahu komunitas manusia Bali kan sangat dekat dengan peliharaan nggih. Nah, kalau rabies sendiri ini adalah penyakit-penyakit yang hewan, utamanya hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Itu misalnya anjing, kucing, atau kera. Sehingga dengan seperti itu agak sulit sebenarnya, kecuali kita benar-benar nanti serius nih membahasnya. Serius jadinya. Baru awal langsung serius gitu. Jadi berarti itu kan rabies dari penularannya dari hewan berdarah panas. Seperti ada anjing, kucing, dan kera. Jadi kalau seandainya kan dibilangnya itu penularan dari hewan, berarti kita kalau digigit hewan akan tertular apabila anjing tersebut rabies. Nah, iki Gung, tadi yang katakan sebelum Bali tertular rabies itu kan tidak masalah sebenarnya, tetapi semenjak 2008 pertama kali ada rabies ditemukan pada hewan. Nah, niki kan lumayan niki, makanya kita manusia ini selalu berisiko ketika ada gigitan. Tetapi tidak semua gigitan anjing, kucing, atau kera yang rabies. Kecuali anjing, kucing, kera itu benar-benar sudah terinfeksi rabies. Ini yang perlu dipahami. Artinya ini yang perlu dipahami bahwa tidak semua hewan-hewan yang tadi saya sebutkan itu mengandung virus, kecuali dia sudah terinfeksi. Tadi dibilang kalau seandainya digigit oleh anjing yang sudah terkena rabies, baru kita akan terinfeksi. Kalau seandainya gigitannya, kadang-kadang masyarakat bilang gigitannya kecil nih gigitannya, kayaknya nggak mungkin untuk menularkan, itu
bagaimana pendapat Bapak terhadap stigma masyarakat yang seperti ini ke? Justru di sini sebenarnya kekeliruannya, nggih. Karena tadi saya katakan, sebenarnya 2008 kita kan belum bebas dari rabies. Nah, kita tidak pernah tahu bahwa anjing kucing kera itu mengandung rabies, kecuali kita tahu dari ciri-cirinya, kan seperti ini, nggih. Nah, semenjak 2008 kita Dinas Kesehatan sudah mencatat setiap kasus gigitan hewan penular rabies. Kita ingin memetakan sebenarnya, di belakangan tahun ini sudah 2-3 tahun terakhir niki gigitannya niki per tahun itu lebih dari 5.000 di Jembrana. Tahun 2025 saja kemarin kita mencatat ada 6.264 kasus gigitan di Jembrana. Berarti setiap hari itu kurang lebih kalau dibagi 365 kira-kira satu hari itu ada 17 gigitan di Jembrana. Nah, ini cukup tinggi. Nah, untuk mengantisipasi rabies ketika Bali itu masih endemis rabies, makanya kita punya kebijakan bahwa setiap terjadi kasus gigitan oleh hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kera itu wajib datang ke puskesmas atau rabies center yang kita kenal. Itu wajib. Kenapa wajib? Karena kita akan lakukan tata laksana yang standar. Itu kuncinya. Makanya nanti kami menghimbau kepada masyarakat ketika kita tergigit anjing, kucing, atau kera, jangan menunda. Harus segera datang ke rabies center. Kita di Jembrana sudah menetapkan 11 rabies center. 10 puskesmas, termasuk di sini PMA 1 Kaliangkang, dan juga 1 rumah sakit. Untuk tadi kan yang disebutkan gigitan. Nah, apabila masyarakat dijilat oleh anjing, terus masyarakat Nika ada luka sedikit, itu juga harus langsung ke puskesmas, ke 11 gitu, center rabies. Baik, Gung. Bagus sekali pertanyaannya, Gung. Nah, ini yang terjadi. Nah, tadi kita jelaskan bahwa ketika hewan terinfeksi rabies, virus rabies yang disebut dengan Lissa virus, cantik nama virusnya niki. Lissa virus. Itu terkumpul pada air liur hewan tersebut. Nah, berarti prinsipnya adalah ketika air liur hewan yang sudah terinfeksi rabies masuk ke kita, baik itu melalui gigitan, cakaran maupun jilatan, berpotensi menularkan pada kita. Sehingga nanti tadi saya katakan bahwa kalau kita tergigit, tercakar, atau dijilat oleh hewan penular rabies, harus datang ke puskesmas untuk kita berikan tata laksana gigitan hewan penular rabies. Nanti mungkin Kadek sebagai koordinator bisa menjelaskan bagaimana tata laksana di sini. Nanti biar dijelaskan. Tetapi kita menghimbau, mengharapkan masyarakat kalau sudah tergigit, tercakar, atau terjilat, harus datang ke rabies center untuk kita berikan tata laksana. Nanti mungkin Kadek sebagai koordinator di sini bisa menjelaskan bagaimana tata laksana tersebut. Silakan, Dek. Sobat Matahari, belakang saya Kadek Saputra sebagai pemegang rabies di Puskesmas 1 Negara atau Kaliata. Untuk tata laksana gigitan anjing ya yang banyak sekali dianggap remeh ya. Apalagi karena cuma dijilat manten, banyak nih ini masyarakat mengadu juga ke puskesmas, kenapa ini dijilat? Sebenarnya kalau dilakukan dengan sesuai tata laksana dengan benar, aman nih kayaknya ya. Aman. Yang pertama nih seandainya yang tadi kan pertanyaan karena dijilat ya. Kalau dijilat utamakan yang pertama cuci demun dengan air bersih yang mengalir dengan sabun selama 15 menit. Setelah jangan lupa
melapor dumun ke rabies center. Kalau di wilayah satu negara boleh ke Kaliakan untuk menanyakan. Nanti diarahkan dari petugas kesehatan dilihat untuk kategori Gigitan. gigitannya. Iya. Karena banyak nih, ada 3 kategori nih. Kenapa mantan nih? Untuk kategori 1 karena cuma dijilat, dan masuk kategori 1 ke tidak perlu diberi vaksin. Kita pantau dumun anjingnya. Terus untuk yang kategori 2, gigitan tanpa perdarahan atau lecet tapi dengan hewan liar. Ada yang tidak liar juga, berpemilik. Itu kita lihat juga status-statusnya dari anjing tersebut. Seandainya masuk kategori 2, bisa ditunda dan bisa mendapatkan vaksin. Yang kategori 3, gigitan di daerah berisiko tinggi dan berdarah. Jika kita wajib memberikan vaksin. Jadi untuk pelaksananya jangan lupa cuci dengan sabun dengan air mengalir selama 15 menit. Dan kita melapor ke rabies center. Untuk tadi disampaikan harus menunggu dulu. Berapa lama masyarakat harus menunggu untuk mendapatkan di puskesmas harus memberikan VAR atau tidak, itu menunggu berapa lama? Kalau menunggu langsung sih kita dari ruang tindakannya, ya. Seandainya ada pasien langsung di triase dumun di loket, niki laporan tergigit anjing. Kita arahkan langsung ke UGD, kita lihat dumun, oh niki harus di kategori 2, tapi beliau lupa mencuci. Kita arahkan untuk mencuci dumun selama 15 menit. Jadi kurang lebih nih dengan cuci luka dan pemberian vaksin atau ditunda kurang lebih 20 menit. Kenapa ada yang langsung diberikan vaksin? Biasanya masyarakat pasti akan bertanya, kenapa harus langsung ada yang diberikan vaksin? Kenapa saya tidak? Kenapa tetangga saya kemarin dikasih vaksin seperti ini? Itu apakah ada SOP-nya? Jika masuk di SOP untuk kategori itu tadi ya. Kategori 1, kategori 2, kategori 3 nih ke sambung tadi yang sudah jelaskan. Jika kategori 1 dengan anjing berpemilik, kita masih bisa pantau dumun, itu kita tunda untuk kemudian selama 14 hari. 14 hari. Ya, sambil kita pantau untuk kondisi hewannya. Untuk yang kategori 2 ini dengan seandainya gigitan tanpa perdarahan tapi anjing liar. Niki kita bisa memberikan VAR pertimbangan karena hewannya liar tidak bisa ditemukan. Bisa ditunda juga karena hewannya ada sambil kita pantau. Untuk kategori 3-nya karena berdarahan dan juga daerah berisiko tinggi, kita wajib memberikan vaksin. Untuk kasus-kasus yang ada di Jemberana, Niki, apakah ada kasus yang berat dari segi masyarakatnya menolak untuk diberikan vaksin VAR? Baik, Gung, sebelum menjawab Niko, tadi mungkin kita perlu tambahkan lagi. Tadi bagus sekali penjelasan Pak Kadek tadi bahwa sebenarnya kalau ada masyarakat yang tergigit anjing, kucing, atau kera, pertolongan pertamanya kan Nike benar tadi di rumah lakukan dulu cuci luka. Cuci lukanya ini jelas, ini Kementerian Kesehatan sudah memberikan guide-nya, arahan jelas bahwa cuci luka pada air mengalir selama 10-15 menit menggunakan sabun. Berarti kuncinya adalah air mengalir, waktunya kurang lebih 15 menit maksimal plus sabun. Nah, kenapa Nike? Nah, ini menarik, sudah penelitian juga. Silisa virus tadi Nike kan dia itu kata para ahli Nike dia kan berbentuk peluru. Terus selaputnya dari lemak. Nah, ketika nanti kita
tergigit oleh anjing, kucing atau kera, ketika ada air liur yang kemungkinan mengandung virus rabies, kalau dicuci dengan air mengalir, kan harus dia akan luruh nih. Luruh, menggosoknya searah, jangan bolak-balik begitu, harus arah dia, biar jatuh. Di mana luka, jatuh. Terus kenapa sabun? Karena lemak itu kan akan luruh dengan sabun. Secara teori, kalau sudah dilakukan dengan benar, waktunya, metodenya benar, itu virus itu bisa hilang sampai 80% hilang. Berarti kan tinggal bisa 20% kurang lebih. Nah, ini menarik juga, nggih. Si virus ini akan diam dulu dia. Ini virus rabies ini kan dia adalah penyakit yang menyerang saraf pusat ya, otak. Ketika dia tertinggal di luka, menuju otak kan tergantung lokasi gigitan, nggih. Tadi kategori 1, 2, dan 3, nggih. Nah, kalau gigitannya dekat dengan kepala kan cepat ya. Kalau gigitannya ujung saraf kan juga cepat. Nah, kita berpacu dengan niki waktu, nggih. Nah, sampai di kenapa 14 hari tadi, si virus ini nunggu dia dulu, memperbanyak diri, mereplikasi diri dia di luka selama 14 menit. Selama 14 hari. Setelah itu barulah bergerak dia menuju otak. Nah, makanya ada waktu tunggu 14 hari. Nah, tadi dijelaskan kategori 1, kategori 2, kategori 3. Benar sekali sama Kak tadi. Kalau kategori 1 karena tidak ada potensi air liur, kan tidak perlu diberikan vaksin. Kalau kategori 2, walaupun dia luka, tapi tidak ada perdarahan, berarti kan tidak lecet ya. Ada opsi menunda. PAR ditunda dulu, sampai kita melihat situasinya. Kalau HPR-nya yang menggigit itu masih hidup lebih dari 14 hari, PAR tidak diberikan. Tetapi kalau HPR yang menggigit adalah tidak bisa kita observasi, dia hilang, anjingnya kabur, tidak bisa dijelaskan, berarti asumsinya kan kita nggak bisa mengobservasi, daripada beresiko kita berikan vaksin. Tapi kalau kategori 3, luka berdarah, itu pasti diberikan PAR langsung. Minimal tanpa menunggu. Minimal sampai pemberian PAR kedua. Oke. Untuk pemberian tadi ada pemberian PAR kedua, berarti berapa kali mendapatkan suntik PAR? Pemberian PAR Nike kalau secara teori lah ada 3 kali. Hari ke-0, hari ke-7, hari ke-21. Niki hari ke-7 dan adalah booster ya sebenarnya. Hari ke-0 ini PAR Nike adalah vaksin adalah virus rabies yang dilemahkan. Berarti akan merangsang antibodi. Dengan diberikan langsung 2 dosis, diharapkan sudah terbentuk antibodi, terus hari ke-7 diperkuat lagi antibodinya, plus hari ke-21, sementara data di kita menunjukkan aman. Aman. Ini data epidemiologi kita, bahwa walaupun kita pernah ada kematian karena rabies di Jembrana, itu 100% karena tidak datang ke rabies center. Berarti kalau seandainya terlambat, beberapa hari baru periksa, pasien sudah digigit hari ini, baru terus setelah 3 hari baru dia datang ke puskesmas, itu apakah masih bisa ditolong? Sebenarnya kalau kita melihat teori 14 hari ini kan masih memungkinkan, masih memungkinkan. Tetapi harapan kami, karena rabies center dekat, di Jembrana kan secara geografis kan dekat, vaksin juga gratis, janganlah menunda. Kecuali mungkin kalau hari libur barangkali bisa ke rumah sakit. Sebaiknya kami mengharapkan jangan menunda. Jangan menunda. Kalau malam bisa digigit, bisa langsung ke RSU. Hari Sabtu atau hari Minggu, hari Sabtu kan masih buka di sini. Masih. Kalau hari Minggu misalnya bisa ke RSU atau di yang terdekat. Berarti keterlambatan itu juga di vaksin kedua, vaksin ketiga juga tidak boleh terlambat atau masih boleh? Sebenarnya secara protap
yang dikeluarkan oleh Kemenkes tidak diharapkan untuk ada keterlambatan. Terlambatan. Sebenarnya tidak ada. Niki dan makanya kami menghimbau pada masyarakat, tolong dipatuhi apa yang diberikan oleh teman-teman di Rabies Center. Teman-teman pasti sudah memberikan. Oh Bapak hari ini vaksin hari ke-0, pasti diberikan hari ke-7, berikutnya vaksin kedua hari ke-21. Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak datang. Tidak datang. Kecuali, nah niki beda lagi cerita. Kalau misalnya pas saat vaksin itu dalam kondisi demam, kan dokter memutuskan untuk menunda. Itu beda cerita. Tapi kalau memang tidak ada, harapan kami jangan ada penundaan. Intinya adalah ketika kita digigit anjing, kucing atau kera, lakukan cilukalu di rumah, setelah itu wajib datang ke Rabies Center. Lalu untuk ibu hamil atau anak kecil nih boleh diberikan vaksin PAR atau ada vaksin khusus untuk ibu hamil terkait vaksin PAR nih? Kalau untuk vaksin anti rabies sebenarnya tidak ada kontraindikasi. Kalau ibu hamil masih bisa diberikan, tetapi kami biasanya kebijakan kami di sini teman-teman kami sarankan agar berkonsultasi dengan SPOG kalau hamil biar tidak salah kita. Tapi secara program sebenarnya kan tidak ada kontraindikasi. Nah itu, tapi selama niki kita tetap berkoordinasi dengan dokter kandungan ya kalau seperti ini penamping. Oke, berarti nih untuk kasus-kasus di Jembrana niki ada nggak kasus-kasus yang unik yang pernah diselesaikan gitu, mungkin masyarakatnya lupa udah didatengin ke rumah tapi tetap nggak mau seperti ini sampai berujung pada bahaya. Baik Gung, Kadek juga selamat yang dinangani rabies dari 2010 di Jembrana. Ini dinamikanya tinggi sekali ya. Waktu awal-awal 2010 ada rabies di Jembrana, teman-teman semua di Rabies Center kan sangat gencar menyampaikan agar masyarakat ketika ada anjing datang. Ini cukup lama ya prosesnya. Akhirnya mau. Nah, tiba-tiba pernah ada beda lagi, histeria nih masyarakat, ketakutan berlebih. Sedikit tersentuh anjing, minta vaksin. Nah, itu Nike juga nih. Dan yang sekarang juga ada fenomena kadang-kadang masyarakat nih saking karena belum memahami dengan benar barangkali datang ke Rabies Center dengan memberikan keterangan yang boleh dikatakan tidak benar nih. Selalu mengatakan biar dapat vaksin mungkin dibilang anjing liar atau anjing bagaimana. Sebenarnya itu tidak boleh nih. Tidak boleh. Kenapa? Karena sekali lagi vaksin anti rabies kan sudah jelas vaksin anti rabies. WHO sudah merekomendasikan vaksin ini adalah diberikan pada masyarakat yang benar-benar berisiko terhadap rabies kan gitu. Berarti apa risiko rabies? Pertama adalah anjing yang sudah positif rabies. Yang kedua, digigit anjing oleh anjing yang tidak bisa kita observasi. Nah, yang menarik kadang-kadang karena mungkin belum pemahaman yang sama, masyarakat kadang-kadang datang ke Rabies Center mengatakan anjingnya tidak bisa hilang. Padahal anjingnya ada. Karena ingin diberikan vaksin. Sebenarnya kalau kita di orang kesehatan tidak ada niat untuk menghambat apalagi mempersulit tidak. Tetapi karena kami tahu bahwa ini adalah vaksin anti rabies. Itu vaksin sebenarnya kan diberikan itu kan kuman yang dilemahkan. Kita tidak sembarang memberikan zat tertentu kepada tubuh orang lain ya. Karena setiap orang kan beda reaksi tubuhnya terhadap benda asing kan gitu. Takutnya nanti kita tidak tahu sistem imun seseorang ketika diberikan vaksin yang tidak sesuai indikasi sebenarnya kan justru nanti ada masalah kan itu ya. Itu sebenarnya kami mengharapkan kejujuran dari masyarakat. Kalau memang anjingnya masih bisa diobservasi,
sampaikan. Nanti teman-teman akan menyampaikan ke dokter hewan agar bisa dibantu untuk observasi. Kalau anjingnya liar, sampaikan. Kalau anjingnya hilang, sampaikan. Mungkin sedikit mau menambahkannya, Mbak. Iya. Nah, untuk di masyarakat juga tetap tenang juga ya, seandainya kalaupun anjingnya memang masih ada di rumah, nah, jangan ya kayak tadi Aji bilang, jangan bohong nih ya. Nah, kasihan juga teman-teman nakesnya juga nanti. Kita sudah sih memang berkolaborasi sama tim visiran gitu. Apalagi di Kecamatan Negara kan mainkan tim visiran gitu. Tim tanggap rabies dari untuk pemberananya. Nah, kita udah kolaborasi banyak nih ke kejadian yang harusnya melapor, ternyata tidak dilaporkan balik. Akhirnya kita bareng sama tim Sirah, kita mencoba ke rumahnya, ternyata sampai tidak ada pelaporan juga. Kita di situ bingung jadinya untuk nakesnya. Jadi mohon untuk masyarakat, seandainya sudah dapat tindakan kontak di puskesmas, jangan lalai jadi ya. Nah, untuk tetap lanjut sesuai protokolnya untuk mendapatkan vaksin, tidak boleh terlambat. Harus ini Yeah. Mungkin sebagai penutup bisa disampaikan kasus-kasus yang sudah ada di UPTD Puskesmas Satu Negara mungkin tahun lalu dan tahun 2026 ini jumlahnya dan bagaimana perjalanannya. Untuk kan masalah data kayak yang izin lumun gitu ya, buat catatan gitu, buku akta. Nah, ini untuk jumlah kasusnya untuk wilayah Kecamatan Negara aja ya, karena kan banyak juga dari luar wilayah masuk ke Satu Negara juga. Nah, untuk Kecamatan Negara Banten di tahun 2024 Banten 469 kasus gigitan hewan. Nah, untuk di tahun 2025 Banten 610 meningkat berarti Mbak ya. Dari tahun ke tahun meningkat gitu. Untuk pemegang utama niki peringkat utamanya niki dari BB Agung. Nah, di BB Agung itu di tahun 2024 Banten 209 naik menjadi 259. Untuk di urutan kedua ada di Kaliakah. Dari 187 naik menjadi 216. Untuk urutan ketiga Banten dari Baluk. Dari awalnya cuma 31 naik menjadi 67. 2 kali lipat nih. Ini kan banyak nih yang naik jadinya. Untuk jumlah HPR positif, karena yang wow nih izin yang wow nih juga megang program ini untuk di tahun 2004 ke nanti yang konsultasikan sarang teman yang pemegang sebelumnya. Untuk yang di tahun 2025 kemudian yang megang itu Banten 8 HPR positif di Kecamatan Negara. Nah, untuk tindak lanjutnya niki kita sampun sih izin dari pemegang program ke sampun untuk sosialisasi terutama ke SD sarang ke waktu penyuluhan di desa nih sampun ke untuk terus mengingatkan tentang bahayanya rabies itu dari pemegang dari puskesmas itu untuk tidak lanjut selanjutnya. Berarti ini ada tadi pertanyaan yang terlewat, untuk pasien yang sudah positif rabies apakah bisa diselamatkan? Ini rabies adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Kalau Kementerian Kesehatan merilis angka kematiannya itu hampir 99,9%. Artinya kalau masyarakat atau siapapun yang sudah terjangkit rabies dan sudah menunjukkan gejala, baik hewan maupun manusia, sudah pasti tidak bisa ditolong. Dan inilah penyakit yang sangat mematikan, angka kematiannya ini hampir 100% kalau sudah menunjukkan gejala. Tapi walaupun demikian, jangan khawatir,
adalah penyakit yang tadi dicegah juga nggih. Untuk pencegahannya adalah nike tadi pertama lakukan cuci luka dengan benar. Terus yang kedua adalah datang ke rabies center. Itu dia kuncinya. Lakukan cuci luka ketika tergigit anjing. Atau bila memungkinkan, hindari jangan sampai kita tergigit hewan penular rabies. Tetapi kalau tergigit, jangan khawatir, lakukan cuci luka dan datanglah ke rabies center terdekat. Itu aja intinya. Berarti itu adalah kalimat penutup untuk GGC episode pertama. Jadi semoga setelah mendengar episode ini kita semua jadi lebih paham dan tidak perlu panik nih apabila tergigit hewan penular rabies. Jadi kalau kita sudah menghadapi kasus gigitan hewan penular rabies, jadi yang harus diingat tadi cuci luka, langsung ke rabies center terdekat. Jadi jangan tunggu gejala muncul karena sudah bergejala rabies hampir tidak bisa diobati. Oke. Sekian GGC episode pertama. Terima kasih sampun hadir menjadi bintang tamu GGC yang pertama. Semoga nanti selanjutnya bisa datang ke sini lagi. Terima kasih juga nggih. Sukses.